Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kembali lagi di pertemuan pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Duliatul Husna dari Fakultas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas yang dimaksud pada bagian ini adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh agama maupun susila. Salah satu dampak dari pergaulan bebas adalah perilaku yang sangat dilarang oleh agama, yaitu zina. Artian zina secara bahasa yaitu zina berasal dari kata zana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina itu bisa dikatakan melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan selayaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut agama Islam. Semua ulama mengatakan bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17-32. Dalam surat tersebut menjelaskan bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan juga buruk. Lalu selanjutnya kategori zina. Perbuatan zina itu sendiri dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu zina muhson dan juga zina ghairu muhson. Zina muhson yaitu pezina yang sudah baligh, berakal atau sudah pernah menikah. Misalkan seorang suami atau istri yang dia itu selingkuh dengan orang lain. Lalu zina ghairu muhson yaitu pezina yang masih lajang atau belum pernah menikah. Misalkan ada seorang perempuan dan laki-laki yang mereka itu berpacaran, lalu dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan hubungan biologis yang selayaknya menyerupai suami. Hukuman pezina dalam hukum Islam. Zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukan akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman bagi pezina dalam hukum Islam. Zina dikategorikan sebagai perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga seseorang yang melakukan zina akan mendapatkan sanksi atau hukuman menurut syariat Islam. Hukuman bagi pelaku zina muhson ialah dirajam atau dilempari dengan batu sederhana sehingga dia sampai meninggal. Sedangkan pelaku zina ghairu muhson, ia akan dikenakan hukuman didera 100 kali atau diasingkan hingga 1 tahun. Selanjutnya yaitu cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Caranya bisa dengan kamu memiliki pendirian yang kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh akan membuat kamu tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Jadi ketika ada misalkan teman yang mengajak kamu untuk melakukan hal-hal yang menyimpang, kamu akan bisa menolaknya dengan tegas karena kamu memiliki pendirian yang kokoh. Lalu yang kedua juga bisa meningkatkan kegiatan yang positif. Untuk menghindari pergaulan bebas yang menyimpang, maka hal yang penting untuk dilakukan yaitu meningkatkan kegiatan yang positif. Seperti melakukan olahraga, mengikuti pengajian rutin, lalu berorganisasi, dan lain sebagainya. Dengan banyak melibatkan hal-hal yang positif akan membuat diri kita terhindar dari kegiatan yang negatif seperti misalkan pergaulan bebas itu tadi. Yang ketiga yaitu ingat terhadap orang tua. Agar kamu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas, maka penting bagi kamu untuk selalu mengingat orang tua.
karena merekalah yang sudah susah payah memperjuangkan kamu untuk bersekolah agar menjadi orang yang baik dan juga sukses. Karena ketika kamu sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, maka yang kecewa itu bukan hanya diri kamu sendiri dan juga orang di sekitar kamu termasuk orang tua. Yang terakhir yaitu mendekatkan diri dengan agama. Semua agama tentu mengajarkan setiap umatnya untuk melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan tercela. Mendekatkan diri dengan agama akan membuat kita menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang pastinya sudah dilarang oleh agama kita masing-masing. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode apa yang saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Di sini saya menggunakan metode jigsaw dengan tujuan untuk meminimalisir adanya anggota yang diam saja dalam kerja kelompok ini. Dalam metode jigsaw kali ini, saya akan membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok tersebut dinamakan sebagai kelompok asal. Lalu satu kelompok tersebut terdiri dari 3 anggota, yang dimana anggota tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Lalu setelah itu saya akan mengelompokkan satu warna yang sama untuk membahas materi apa yang saya sampaikan tadi dengan pembahasan yang berbeda-beda. Setelah kelompok warna tadi berdiskusi, mereka akan kembali ke kelompok asalnya untuk memberikan informasi tentang materi apa yang mereka diskusikan dengan kelompok warna tadi. Setelah itu, ada perwakilan kelompok asal yang mereka akan mempresentasikan di depan kelas mengenai diskusi mereka dengan kelompok warna tersebut. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.